Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mem Nur Hamidah SPD MPD selaku pengajar bahasa Indonesia di kelas ini, dan juga teman-teman saya di kelas 9G yang saya sayang. Puji dan syukur kita selalu panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkatnya kita bisa dikumpulkan di kelas ini dalam suasana yang sedang berbahagia. Adalah saya sebagai wakil dari teman-teman sekalian di hari yang membahagiakan ini untuk membacakan sebuah teks pidato yang memiliki tema tentang menghemat energi. Energi yang akan saya bahas kali ini adalah energi yang cukup penting dalam kehidupan, yaitu energi listrik. Wow. Teman-teman yang sedang berbahagia, negara kita ini sedang dilanda krisis listrik. Dikarenakan masyarakatnya itu masih menggunakan listrik semena-mena, seenaknya aja, tanpa memikirkan dampak. Energi listrik secara ilmiah adalah energi terakhir yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah barang, seperti contohnya kipas angin, AC yang ada di ruangan kita, lampu yang ada di atas kita ini, dan masih banyak lagi hal-hal lain. Energi listrik ini memang bisa dihasilkan dari banyak cara, yaitu dari batu bara, gas bumi, nuklir, angin, air, itu bisa. Dan energi yang dihasilkannya pun itu cukup besar, dari kisaran ribuan volt sampai jutaan. Energi listrik ini meskipun bisa diproduksi, tapi energi listrik ini termasuk energi yang tidak dapat diperbaharui, alias energi listrik ini dapat habis waktu-waktu. Jadi bisa diharapkan warga Indonesia itu menggunakannya dengan bijak, tidak semena-mena. Di sekolah kita yang kita cintai ini itu juga tidak lepas dari penggunaan listrik. Yang salah satu contoh yang paling mudah yang bisa kita lihat sekarang ini itu penggunaan lampu yang ada di kelas ini, penggunaan proyektor yang ada di atas sana. Terus ada juga penggunaan AC yang ada di kelas. Salah satu cara untuk kita bisa menghemat listrik yang ada di sekolah ini, yaitu menggunakannya dengan seperlunya saja, menggunakannya dengan yang kita butuhkan saja lah. Misalkan AC sesudah kita pakai, kita mau pulang, itu kita matikan. Jangan kita biarkan AC itu menyala, karena itu bisa memboroskan listrik. Listrik bisa cepat habis kalau kayak gitu jadinya. Contoh lain yang bisa kita lakukan untuk menghemat listrik saat kita berada di lab komputer, lab IPA, lab IPS, lab yang lain lah. Itu juga kita harus menghemat listrik di situ juga. Jangan cuma di kelas aja, jangan cuma di rumah aja, tapi di tempat-tempat lain juga kita harus menghemat listrik. Jangan mentang-mentang kita nggak bayar listrik itu, kita menggunakannya dengan semena-mena. Jangan. Meskipun listrik itu gratis, tidak kita bayar, tapi kita juga harus membantu untuk setidaknya mengurangi biayanya. Kasihan yang bayar listrik nanti kemahalan. Sayangnya di sekolah ini yang kita cintai ini
masih ada saja itu warga sekolah yang tidak mengindahkan peraturan itu. Ya, contohnya ya kayak dia tuh habis nyalain lampu sebuah ruangan, kita dibiarin aja, tinggal pergi, tidak dimatikan lagi. Itu contoh yang salah, tidak boleh kita tiru. Jadi ya sebagai warga sekolah yang baik, saat kita melihat kayak gitu ya, kayak lampu tidak dipakai belum dimatiin, ya kita inisiatif untuk mematikan lampu. Jangan kita biarin juga, ya sama aja. Kita juga harus inisiatif untuk mematikan lampu itu. Sebenarnya ya banyak sih caranya untuk kita bisa menghemat listrik. Tapi ya mungkin ya setiap orang beda-beda ya, setiap individu tuh punya caranya masing-masing untuk menghemat listrik. Tapi ya yang terpenting kita harus mengindahkan protokol dari pemerintah untuk menghemat listrik. Kita juga harus bantu pemerintah gitu. Jangan mentang-mentang kita warga seenaknya aja, ya jangan. Kita juga harus membantu pemerintah, berkontribusi lah. Ya cukup sekian saja yang bisa saya sampaikan tentang menghemat listrik, menghemat energi listrik. Semoga dengan adanya pidato singkat saya ini kita bisa lebih bisa kita bisa lebih aware, kita bisa lebih peduli dengan lingkungan sekitar kita. Listrik ini kan tadi termasuk jenis energi yang tidak dapat diperbaharukan. Jadi ya dengan adanya pidato singkat ini semoga kita bisa lebih peduli dengan lingkungan sekitar kita. Sekian pidato saya, kekurangannya salah-salah kata mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.